Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026, dan saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Seated in Authority, bertakhta dalam otoritas. Saya Rili, Gembala Sidang, dan kita akan mulai dengan doa. Tuhan, kami serahkan percakapan kami tentang seated in authority sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, agar kami mengerti siapa Yesus Kristus ini yang bertakhta di dalam kehidupan kami. Bersyukur menerima firman-Mu dengan hati terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pembahasan firman Tuhan hari ini akan diambil dari Efesus 1 ayat 17 hingga 23, Efesus 1 ayat 17 hingga 23, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, tapi kita akan fokus pada Efesus ini. Saya akan bacakan untuk kita sekalian Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 23. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Garis bawahi itu, mengenal Dia dengan benar. Jadi jangan salah mengenal siapa Dia. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, mengenal dengan benar, mata hati terang, dan agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, yaitu semua orang-orang percaya maksudnya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. 21, jauh lebih tinggi. Ini kalimat yang penting, kata kunci. Jauh lebih tinggi, no limit, dari segala pemerintah, garis bawahi, dan penguasa, garis bawahi, dan kekuasaan, di garis bawahi, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Semuanya di garis bawahi. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kepala dari segala yang ada. Karena itu Dia jauh lebih tinggi. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gagasan utama adalah seperti berikut. Karena Kristus telah naik ke surga, kita memperingati hari kenaikan Kristus hari ini, kita bertindak dari posisi kemenangan. Bukan demi meraihnya. Kristus telah mati menebus dosa kita, upah dosa kita telah dibayar dengan lunas, Dia bangkit sebagai bukti persembahannya telah diterima. Dia menang mengalahkan maut. Jadi posisi kita selaku orang percaya dimulai dari titik kemenangan. Bukan di titik untuk meraih kemenangan. Karena kemenangan sudah dijamin. Sudah ada. Ya. Saya akan memulai dengan sebuah pendahuluan. Simak baik-baik ini. Yesus itu bukan hanya sekedar pulang ke surga. Dia dilantik. Dan kita tidak dibiarkan sebagai anak yatim piatu. Dia mengirim seorang penolong yang lain disebut sebagai Roh Kudus. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah hari Minggu kenaikan, Ascension Day. Bagi banyak dari kita, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga terasa bagaikan hari raya yang terlupakan tanda petik. Mengapa begitu? Kita mengerahkan segala perhatian kita untuk hari Natal, kedatangannya, hari yang penting, hari yang besar, excitement besar sekali di sana. Dan kita juga merayakan Paskah dengan segenap kemampuan kita, hari kebangkitannya. Namun, bagaimana dengan kenaikan Yesus ke surga yang tidak kalah pentingnya?
Kita tidak melakukan kegiatan apapun. Pasca gereja sibuk juga melakukan entertain kepada anak-anak dan sebagainya. Tapi tidak kenaikan Yesus ke surga Ascension Day ini. Sehingga saya katakan seakan-akan ini hari yang terlupakan. Karena tanpa kebangkitan Yesus, kita masih hidup di dalam dosa. Dan tanpa Yesus kembali ke surga, Roh Kudus tidak mungkin dikirimkan kepada kita. Yesus yang mengatakan demikian. Ada pentingnya aku untuk kembali ke surga, supaya seorang penolong yang lain yang dimaksudkan adalah Roh Kudus dapat aku utus untuk menyertai kalian. Sehingga kita tidak menjadi yatim piatu. Biasanya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, momen ini terasa sangat canggung sekali. Saat Yesus seolah-olah meninggalkan kita untuk kembali ke surga. Setelah dia berjuang, mengalahkan maut, bangkit, kemudian kita ditinggalkan. Sepertinya kita mengerti seperti itu, tapi bukan. Jika kita tidak berhati-hati, saya ulang, jika kita tidak berhati-hati, kita akan memandang kenaikan Yesus ke surga sebagai sebuah pesta purna bakti, a retirement party. Purna bakti, retirement party. Kita memandangnya seperti itu. Kalau kita tidak hati-hati ya. Seolah Yesus baru saja menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, menuntaskan giliran tugasnya di bumi ini, lalu kembali ke ruang tunggu VIP surgawi untuk beristirahat santai. Alkitab menjamin kita dia tidak santai, dia masih bekerja sampai hari ini, dan dia masih bersyafaat bagi kita di surga. Namun itu bukanlah yang sebenarnya terjadi, dia nggak santai. Kenaikan bukanlah sebuah kepergian. Kita harus camkan itu di dalam pikiran kita. Kenaikan Yesus Kristus ke surga bukanlah sebuah kepergian. Dia akan datang kembali. Melainkan sebuah pelantikan. Maksudnya bagaimana? Itu adalah momen ketika raja di atas segala raja secara resmi menduduki tahta alam semesta ini. Dia telah mengalahkan maut. Dan karena dia kini telah duduk di tahtanya, seluruh lanskap kehidupan kita pun telah berubah. Telah berubah. Camkan ini baik-baik. Telah berubah. Jangan hidup dalam kekalahan lagi. Hari ini kita akan membahas apa artinya menjalani hidup dalam posisi duduk dalam otoritas. Apa artinya itu? Bersama dengan Kristus. Kita akan menelusuri gagasan utama yang akan mengubah cara kita berdoa, yang akan mengubah cara kita bekerja, yang akan mengubah cara kita melangkah keluar dari pintu rumah kita. Karena kita akan melihat dari sudut pandang duduk dalam otoritas ini. Kita bertindak dari posisi kemenangan, dari titik kemenangan. Karena Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Bukan demi untuk meraih kemenangan. Kita mulai dan kita bertindak dari posisi kemenangan, bukan demi meraih posisi kemenangan. Kenapa? Telah saya katakan tadi, karena Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan maut, dan upah dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus. Paid in full. Inilah kemenangan sejati itu. Kalau dia masih bayar cicil, sulit kita waktu meninggal. Belum lunas. Nggak tahu kemana perginya. Paid in full. Jadi sudah pasti masuk ke surga. Nah, saat ini kita harus beralih. Memusatkan cara pandang kita, pola pandang kita, pandangan dari tahta. Pandangan dari tahta di mana Kristus itu duduk. Efesus 1 ayat 17-23 itu harus kita pelajari dengan seksama. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus ini yang telah kita baca bersama-sama tadi. Ia, Yesus, bukan sekadar menyajikan sebuah puisi. Paulus, maksud saya, bukan hanya sekedar menyajikan sebuah puisi yang indah bagi kita. Ia sedang memberikan sebuah penjelasan hukum mengenai keadaan alam semesta saat ini. Untuk itu mari kita simak apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 19 hingga ayat 21. Kalimatnya seperti ini. Dan betapa hebatnya kalimat penting.
betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, orang Kristen, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia, Kristus, dari antara orang mati dan menundukkan dia, Kristus, di sebelah kanannya Allah Bapa di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini sebuah kalimat yang kalau kita pelajari dengan hati-hati, dipilih secara cermat oleh Rasul Paulus untuk mencegah kemungkinan kesalahpahaman atau apa yang akan datang setelah dia menurunkan tulisan berdasarkan pewahyuan ilahi ini. Kalimat itu tercantum di sini. Tiap-tiap nama yang dapat disebut. Dicantumkan itu. Waktu itu mungkin belum ada nama itu. Tapi hari ini, 2000 tahun yang telah berlalu, mungkin ada nama yang waktu itu belum ada nama itu. Dikatakan waktu itu pun nama itu akan jauh lebih rendah daripada nama Kristus. Dia hati-hati banget untuk melingkupi skop yang ingin disampaikan kepada kita berdasarkan pengertian hari ini. Luar biasa ini orang mendapat ilham dari Roh Kudus. Ya. Perhatikan kalimatnya. Jauh lebih tinggi. Paulus tidak mengatakan Yesus berada sedikit lebih tinggi. Tentang kita dikatakan sedikit lebih tinggi dari malaikat. Ini jauh lebih tinggi. Ya. Paulus tidak mengatakan bahwa Yesus berada sedikit lebih tinggi daripada masalah-masalah kita. Ia tidak mengatakan bahwa Yesus sedang bersaing untuk memperebutkan posisi puncak. Juga tidak. Untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dia ingin berusaha merebut. Tidak. Dia berada jauh di atas itu. Ia mengatakan bahwa Yesus berada jauh di atas setiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nanti entah kapan dunia ini akan berakhir. Apapun nama yang disebut yang dianggap orang tinggi, Kristus jauh lebih tinggi dari segala nama yang sudah ada atau yang akan datang. Mari kita baca ayat ini sekali lagi bersama-sama. Jauh lebih tinggi dari apa? Dari segala, artinya semua pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang nanti. Dia akurat banget dalam menulis ini dan sangat hati-hati dalam memilih statement yang akan ditempatkannya di sini. Ini pewahyuan. Ayat ini merupakan klimaks dari sebuah doa mendalam di mana Rasul Paulus memohon kepada Allah untuk menganugerahkan hikmat rohani kepada orang-orang percaya di Efesus agar mereka dapat memahami betapa luar biasanya keagungan kuasa Allah. Untuk dapat mengerti ini kita harus mengerti juga latar belakang daripada jemaat di Efesus. Kalimat itu bukan hanya ditulis asal ditulis, bukan. Kita harus mengerti latar belakang. Untuk menggambarkan kuasa ini, Paulus menunjuk pada peristiwa kebangkitan yang menunjukkan bahwa Allah tidak sekadar menghidupkan kembali Kristus. Dia telah meninggikan Kristus ini ke posisi otoritas yang paling mutlak. Karena itu korbannya saya beri judul Seated in Authority. Duduk dalam otoritas atau bertahta bagi Kristus dalam otoritas. Berikut ini adalah uraian mengenai makna ayat ini. Saya pengen kita sekalian mengerti tentang makna ini. Ayat ini. Baik secara konseptual, kultural, maupun praktis. Kita harus melihat juga kultural tentang keadaan Efesus pada waktu itu. Konteks kulturalnya seperti apa? Ketakutan di Efesus. Untuk memahami mengapa Paulus menggunakan bahasa yang begitu spesifik seperti yang saya katakan tadi, kita perlu menengok terlebih dahulu tentang kondisi kota Efesus. Perlu kita teliti. Efesus kuno merupakan sarang bagi praktek-praktek okultisme
praktek-praktek okultisme banyak sekali di Efesus. Sihir, astrologi, dan tahyu spiritual. Sebagaimana terlihat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 19, di mana orang percaya baru membakar buku-buku sihir mereka yang mahal. Jelas di sana tertulis, penduduk Efesus hidup dalam kecemasan terus-menerus terhadap kekuatan-kekuatan spiritual. Posisi bintang-bintang planet, wah bintang bagaimana keadaan kita dan sebagainya. Kuamia. Dan para penguasa kosmik yang tak kasat mata. Kita di Indonesia tahu dan mengerti tentang ini. Perdukunan, astrologi, baca nasib, ramal nasib, apalagi. Orang hidup dalam ketakutan, sekalipun ia orang percaya. Makanya kita harus mengukur dulu apa yang dimaksud dengan orang percaya tersebut. Yang saya renungkan tadi pagi, percaya, setan juga percaya. Bedanya di mana? Bedanya adalah our desire. Apakah kita menginginkan Kristus itu? Do we desire Christ? Setan jelas tidak desire Kristus. Dia ingin bersaing. Yudas tidak desire. 3,5 tahun bersama dengan Kristus. Dia ingin menjual. Bukan ingin, dia menjual. Membunuh. Di dalamnya. Padahal dia kenal Kristus dari dekat, secara jarak kita lihat. Cuma hatinya yang jauh. Ya. Paulus menulis ayat ini untuk menepis ketakutan tersebut secara sistematis. Sistematis banget ya. Dengan menunjukkan bahwa Kristus sepenuhnya melampaui dan mengungguli setiap entitas spiritual yang selama ini mereka cemaskan. Duduk jauh lebih tinggi. Posisi otoritasnya jauh lebih tinggi. Nama di atas segala nama. Yang kepadanya semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa dia, Kristus, adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Persoalannya adalah kapan kita mengakui itu dan percaya di dalam hati kita. Saat kita masih bisa berpikir, saat kita masih bernapas, sadar, belum koma, atau saat kita telah mati. Telah mati terlambat. Setiap orang harus mengaku. Kita masuk dalam ruang pengadilan ini. Tapi pada hari ini, waktu kita masih sadar, kita harus mengakui ini. Dan pengakuan ini bukan pengakuan dengan bibir. Harus mengakuinya dengan hati berdasarkan desire ini tadi. Keinginan ini tadi. Dan itu dibuktikan oleh buah. Kalau kita mengatakan kita mengingini Kristus, kita mengatakan juga bahwa kita bertobat. Bertobat artinya meninggalkan kejahatan. Artinya menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Artinya kita memberikan respect yang tertinggi kepada Dia yang bertakhta di atas segala-galanya ini. Seringkali kita mengatakan kita mengingini, tapi kita tidak respect. Cobalah perhatikan itu. Sulit banget. Posisi saya sebagai seorang gembala sulit untuk mengulang, mengingatkan kembali dan kembali akan hal ini. Bahwa respect itu menduduki tempat tertinggi, karena di situ hati kita menunjukkan siapa kita terhadap hubungan kita kepada Kristus itu sendiri. Kalau kita nggak bisa respect firman-Nya, tidak mungkin kita bisa respect Kristus yang adalah firman itu sendiri. Titik sampai di sana. Cobalah renungkan ini. Kemudian kita harus mengurai tentang hierarki otoritas ini. Yang pertama tadi konteks kultural, ketakutan rakyat di Efesus ini tadi. Tentang astrologi, perdukunan, dan semuanya ini tadi. Dan kemudian yang kedua, kita harus menguraikan tentang hierarki otoritas ini. Paulus menggunakan kosakata yang bernuansa hukum dan kosmik untuk mencantumkan setiap tingkatan otoritas yang mungkin ada atau yang akan ada. Guna membuktikan bahwa Yesus menempati posisi yang jauh lebih tinggi dari semuanya itu. Perkataannya jauh lebih tinggi. Oh, dia sudah tinggi, ini jauh lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi, dia jauh lebih tinggi dari yang tertinggi sekalipun. Kata Yunani yang digunakan di sini adalah hyperano, yang bermakna jauh lebih unggul secara tak terbatas atau berada sepenuhnya di luar jangkauan, tak terjangkau oleh alam pikiran kita ini juga. Kristus tidak sekadar duduk di puncak piramida kosmik, titik tertingginya, yang hanya unggul tipis dibandingkan dengan entitas-entitas lain. Dia berada dalam kategori keberadaan dan otoritas yang sama sekali berbeda.
Ada yang tinggi, dia lebih tinggi. Ada yang tertinggi di antara kuasa entitas, kuasa kegelapan, dia jauh lebih tinggi dari itu. Tidak terampiri kuasanya. Maka disebut maha kuasa. Sudah di atas segala-galanya itu, maha. Segala pemerintah dikatakan oleh Paulus. Ya, ada 4 hal yang disebut oleh Paulus kalau kita lihat dari New King James Version. Di bahasa Indonesia hanya 3. Segala pemerintah, arche, bahasanya di sana dalam bahasa Yunani, merujuk pada para pemimpin utama, penguasa dan otoritas dengan peringkat tertinggi, baik dalam struktur politik manusia maupun hierarki roh-roh jahat iblis. Dari segala pemerintah apapun yang dapat disebut, yang ada atau yang akan ada. Bagi kita manusia yang akan ada, bagi Tuhan semuanya sudah terlihat jelas ada. Ya. Dan bagi segala penguasa, exousia, merujuk pada otoritas yang didelegasikan atau mereka yang memiliki hak resmi untuk menjalankan kekuasaan. Dia tetap di atas ini. Pemerintah di dunia memiliki hak untuk menjalankan, ditunjuk oleh Tuhan juga. Ya, hierarki dalam dunia kegelapan, Kristus tetap jauh di atas itu. Di atas pemerintah, di atas penguasa, kemudian kekuatan, dinamis, power bahasa Inggrisnya. Dalam konteks New King James Version tercatat perkataan power, tapi tidak tercantum dalam Alkitab terjemahan baru Indonesia gitu. Power. Merujuk pada daya atau tenaga mentah, kekuatan yang bersifat inheren, atau energi yang bersifat ajaib. Itu tidak dapat berubah. Inheren. Seperti dinamik, meledak, memberikan dampak yang luar biasa. Dan perkataan yang terakhir yang dicantumkan Paulus berdasarkan New King James Version adalah kekuasaan. Kyriotes, merujuk pada status sebagai tuan, lord, penguasa, atau mereka yang memerintah atas seluruh sistem atau wilayah tertentu. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kristus jauh di atas ini. Ini adalah frasa penutup yang mencakup segalanya. Catch all phrase. Itu yang saya maksudkan tadi. Ya, tiap-tiap nama yang dapat disebut, Kristus di atas nama ini. Baik yang sudah ada atau yang akan datang. Bagi manusia yang akan datang. Bagi Tuhan sudah ada. Dia sudah lihat. Ya. Ini frasa penutup ini yang mencakup segalanya. Saya katakan catch all phrase. Dalam gaya bahasa hukum yang dikemukakan oleh Paulus ini. Pada dasarnya, ia sedang berkata, jika ada sesuatu yang terlewat olehku saat aku menurunkan tulisan ini, atau jika ada gelar, tokoh ternama, dewa, entitas spiritual, ataupun rezim politik, baik yang ada sekarang maupun yang akan muncul kelak, yang waktu itu belum ada, maka Yesus pun berada di atas semua nama tersebut. Jadi, seated in authority, bertahta dengan otoritas, duduk dengan otoritas tertinggi, maha kuasa makanya. Dan yang ketiga itu kita lihat cakupan waktu, 2 zaman. Yang pertama tadi kita melihat dalam konteksnya ketakutan rakyat di Efesus. Yang kedua kita melihat hierarki otoritas, dia jauh di atas segalanya. Yang ketiga cakupan waktu, bergerak dalam 2 zaman. Paulus mengakhiri penjelasannya dengan meneguhkan otoritas ini agar mencakup seluruh rentang waktu. Bukan hanya di dunia ini saja katanya tadi, melainkan juga di dunia yang akan datang. Di akhirat. Dan dunia akan datang yang entah berapa tahun lagi di dunia ini masih ada. Dalam pemikiran Yahudi, sejarah terbagi menjadi 2 era. Era masa kini yang penuh kerusakan, penuh dosa, penuh kejahatan, penuh pergumulan. Serta era mesianis
di masa depan. Era mesianis di masa depan yang penuh dengan kesempurnaan. Paulus menegaskan bahwa supremasi Kristus bukan sekedar tren politik yang bersifat sementara. Kedaulatannya berkuasa atas momen sejarah saat ini. Menangani segala hal yang terjadi di masa depan dan akan tetap tidak pernah tertandingi sepenuhnya hingga sepanjang kekekalan. Maha kuasa. Dalam pengetahuan, dia maha tahu. Dalam kehadiran, dia maha hadir. Dia maha segala-galanya. Ya. Pesan praktisnya apa? Puncak makna dari ayat ini baru terungkap 2 ayat berselang. 2 ayat nanti. Yakni pada ayat 22, dan segala sesuatu bukan sebagian, segala sesuatu telah diletakkannya, di sini adalah Allah Bapa, di bawah kaki Kristus, dan dia Allah Bapa dan dia Yesus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus adalah kepala dari segala yang ada. Dia jauh melebihi segala-galanya ini. Otoritas kosmis yang begitu dahsyat sebagaimana digambarkan dalam ayat 21 bukanlah sekedar fakta teologis yang abstrak. Otoritas tersebut dijalankan demi kepentingan para orang percaya. Pesan Paulus bagi para pembacanya sangat sederhana. Apa itu? Jika Kristus yang memimpin dan melindungi kita sekalian pada hari ini, kini duduk di tahta yang jauh melampaui segala ancaman spiritual, gejolak politik, ataupun kecemasan pribadi, maka engkau dapat menjalani hidup ini dengan keyakinan dan kedamaian yang mutlak, karena dia bertakhta di atas segala-galanya. Artinya, he is in control. Dia memegang kontrol di atas segala-galanya. Dan again, aku percaya perkataan ini mudah diucapkan keluar dari bibir. Tapi hati kita percaya enggak? Itu dia. Do we desire him? Apakah kita mengingini dia lebih dari segala-galanya? Jika itu yang terjadi, kita percaya kita itu kan berubah. Bukan hanya sekedar percaya di alam pikiran yang merupakan knowledge tentang siapa Tuhan, tapi kepercayaan berdasarkan keinginan kita yang timbul di dalam hati itu karena pengenalan, intimasi dengan Tuhan itu sendiri. Yudas 3,5 tahun bergaul dengan Tuhan, tapi tidak pernah mengalami intimasi. Dia juga ikut di dalam pelayanan. Dia melihat air berubah menjadi anggur. Dia melihat Yesus berjalan di atas air. Petrus juga. Dia melihat Tabita bangkit dari antara orang mati. Dia melihat Lazarus dibangkitkan. Tapi satu pun dari apa tanda-tanda yang dilakukan Yesus ini tidak pernah menyentuh hatinya. Hatinya jauh. He did not desire Jesus. Beda dengan Petrus yang menyangkal 3 kali. Dia bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Kita lihat jelas itu. Nah, mari kita pelajari metafora yang saya sebut sebagai checkmate, skakmat dalam permainan catur. Bayangkanlah hal ini layaknya sebuah permainan catur. Dalam sebuah pertandingan antara para grandmaster akan tiba suatu titik di mana checkmate, skakmat menjadi sesuatu yang tak terelakkan. That's it, skakmat. Realitas hukum dari permainan tersebut pada skakmat telah tuntas, telah selesai. Pemenangnya telah ditentukan. Namun mungkin masih ada 12 bidak yang tersisa di atas papan catur. Mungkin aja pemain yang kalah mungkin terus menggerakkan bidak kudanya ke sana kemari, mencoba terlihat sibuk, padahal sebenarnya permainan itu sudah berakhir. Ingat kata-kata ini, saya ulang kembali ya, supaya mengerti nanti apa yang akan saya sampaikan. Pemain yang kalah, siapa yang kalah? Setan. Mungkin terus menggerakkan bidak kudanya ke sana kemari, mengancam ini dan itu, kelihatan sibuk, mencoba terlihat sibuk. Padahal sebenarnya permainan itu sudah berakhir, sudah selesai. Pemenang sudah diumumkan. Kenaikan Yesus ke surga merupakan skakmat, checkmate dari Allah.
Ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, sang musuh telah kalah dalam permainan itu. Kita harus paham akan hal ini. Ya, masih ada bidak-bidak yang bergerak di atas papan catur. Ya, masih ada kegaduhan di dunia ini. Ya, masih ada penipuan, kejahatan, dan semuanya. Ya, masih ada kesengsaraan. Namun, otoritas telah beralih tangan. Tidak pada setan lagi. Setan telah dikalahkan. Musuh terbesar yang terakhir itu adalah maut. Itu pun telah dikalahkan. Otoritas telah beralih ke tangan Kristus. Mengerti terlebih dahulu ini supaya kita dapat melangkah lebih baik di dalam mengikut Yesus ini. Kita tidak, saya ulang, kita tidak sedang berusaha memenangkan permainan bagi Yesus. Yesus telah memenangkan pertandingan catur itu. Kitalah orang percaya ini yang bertugas membantu membereskan papan catur tersebut setelah kemenangan itu dinyatakan. Kita harus membantu membereskan papan catur setelah pertandingan tersebut dimenangkan oleh Kristus. Hadapi kericuhan yang masih ada. Orang mencoba menggerakkan kuda. Sudah kalah. Yuk kumpulkan ini. Dia masih nggak mau. Yuk. Kita gunakan otoritas yang diberikan Kristus kepada gerejanya ini. Karena itu nggak usah takut terhadap kuasa kegelapan, karena kepada kita diberikan kuasa untuk menghadapi ini. Ketegangan, ini kalimatnya saya ucapkan dalam bahasa Inggrisnya supaya dapat mengerti. The, tanda petik, already but not yet, tanda petik penutup, tension. The already but not yet tension. Ketegangan sudah, namun belum. Aneh ya kedengarannya. Let me explain. Kini jika Yesus jauh lebih tinggi dari segalanya, catat dulu. Jika kita percaya Yesus jauh lebih tinggi dari segalanya, lantas banyak orang bertanya, mengapa dong rekening bangsa terasa jauh lebih di bawah? Sering kan kita bertanya begitu. Mengapa berita-berita yang ada hari ini tampaknya kacau balau? Mengapa tempat kerja saya terasa bagaikan padang gurun rohani? Orang lain menginginkan ke tempat pekerjaan kamu itu. Jangan ngomel. Mengapa orang yang tidak percaya jauh lebih beruntung dari saya? Kamu mau menjadi orang tidak percaya dan kita lihat, beruntungkah kamu? Mau tukar ini. Inilah yang oleh para teolog disebut sebagai konsep sudah namun belum dari kerajaan Allah itu. Maksudnya seperti bagaimana? Sedikit sulit, tapi sesudah saya jelaskan dalam 5 menit mendatang akan dimengerti dengan baik. Apa maksud konsep yang ditulis oleh para teolog ini? Sudah namun belum. Already but not yet. Kedengarannya oksimoron, tapi tidak. Saya jelaskan ya. Sudah namun belum. Sudahnya dulu. Perkataan sudah dulu ya. Already dulu. Sudah. Yesus adalah raja. Dia sudah menjadi raja. Dia sudah duduk di tahta. Di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memegang skala otoritas. Otoritas itu sudah diberikan kepada dia. Kemenangan telah diraih. Maut sudah dikalahkan. Itu bagian yang sudah. Oke? Yang belum apa? Manifestasi penuh dari kemenangan itu belum menjangkau setiap penjuru bumi. Belum. Dikatakan, karena itu pergilah. Beritakanlah Injil ini sampai ke pelosok-pelosok, ke ujung-ujung bumi. Itu kan belum terjadi. Setelah itu barulah kedatangan Tuhan. Nangkap ya? Itu bagian yang belum. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6, para murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, sekarang ini, saat ini, memulihkan kerajaan bagi Israel? Kelihatan perkataannya simpel kan ya? Dalam ini perkataan. Mereka ingin agar yang belum ini terjadi saat itu juga. Bikin sekarang ini terjadi ini. Yesus katakan, kalau mau terjadi, beritakan Injil dulu. Alasannya jangan banyak, beritakan aja. Mereka menginginkan kemenangan politik. Mereka menginginkan kemuliaan yang kasat mata. Tidak mau menderita dan tidak mau berjuang. Tuhan jauhkan semua masalah ini daripada aku. Nggak pernah berjuang orang itu dan tidak mengerti.
di dalam kehidupan itu apa artinya sebuah perjuangan. Dan bagaimana menempatkan harga terhadap perjuangan itu setelah berhasil kita capai. Namun Yesus mengarahkan kembali pandangan mereka. Dia kembali kepada konteks. Dia berfirman kepada mereka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 2 ayat setelah ayat 6 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Ini yang belum sampai ke ujung bumi. Banyak orang bahkan sudah sampai ke ujung bumi. Alkitab katakan sesudah itu datang kesudahannya. Kalau sudah sampai ke ujung bumi, kesudahan itu sudah terjadi. Ini kan belum. Ya. Yesus sedang berkata, aku memegang otoritas di surga. Kini aku memberikan kepadamu kuasa untuk merepresentasikan otoritas yang kuberikan kepadamu di bumi. Engkau bisa menginjak anak singa dan ular naga, kalajengking dan sebagainya. Ya, engkau bisa menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan dan sebagainya. Itu didelegasikan kepada gereja Tuhan. Kita hidup di tengah ketegangan ini. Kita melihat keterpurukan dunia. Kita lihat keterpurukan dunia. Dulu kita nggak kenal LGBTQ++++. Sekarang entah berapa plusnya sudah. Transgender. Keterpurukan dunia. Namun kita memandang sekarang ini dari lensa tahta Allah tentang semuanya ini. Kita tidak berdoa demi kemenangan yang kita harapkan akan kita peroleh. Kita berdoa bertolak dari kemenangan yang telah dijamin dan dipastikan oleh Kristus. Kehidupan yang dijalani dari singgasana. Kita harus melihat kisah hidup orang yang menjalankan dimulai dari titik kemenangan. Siapa pribadi itu? George Mueller. Saya lagi dan lagi ingat akan kesaksian George Mueller ini. Saya bagikan lagi. Karena dia berdiri dari titik kemenangan. Pola pandangnya, stylenya dari titik tahta. Untuk memahami seperti apa rasanya hidup dari posisi sudah, kita harus menengok kehidupan George Mueller. Tadi sudah saya bedakan antara sudah dan belum ya. Sudah ya. Oke. Sekarang kita lihat. Dia mulai pelayanannya dari titik sudah. Ini George Mueller. Mueller hidup di Inggris pada abad ke-19. 2 abad yang lalu. Ia menyaksikan ribuan anak yatim piatu hidup di jalanan. Banyak orang melihat anak yatim piatu, tapi tidak berbuat apa-apa. Kelaparan dan terlantar. Kebanyakan orang memandang situasi itu dan melihatnya sebagai sesuatu yang apa? Yang belum. Sebuah masalah yang terlalu besar untuk dipecahkan. Belum. Mereka berdoa demi kemenangan. Tuhan tolonglah seseorang, kirimkan seseorang untuk melakukan sesuatu bagi anak-anak yatim piatu ini. Gampang kan kita berdoa begitu? Kenapa? Karena kita nggak mau bertindak. Namun George Mueller memahami otoritasnya di dalam Kristus. Dia berada pada posisi sudah. Ia memutuskan untuk membuka sebuah panti asuhan. Tetapi ia menetapkan satu aturan yang sangat-sangat radikal. Apa itu? Ia tidak akan pernah meminta sepeser pun kepada manusia manapun untuk menunjang panti asuhan yang akan dibangunnya. Ia hanya akan berbicara kepada sang raja yang bertahta di atas singgasana, yang mengatakan kita harus peduli kepada orang miskin, kepada anak yatim piatu. Dia mulai dari sana, dari posisi sudah. Dia mulai dari posisi diutus. Maka yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Yang mengutus bertanggung jawab terhadap perjalanan dari orang yang diutus ini. Semua yang diperlukan harus dilengkapi. Kita nggak mungkin berkata kepada ART yang bekerja pada kita, belikan aku supermi tanpa memberikan uang. Nggak mungkin. Peduli kepada orang miskin, tapi tidak memberikan sarananya. Nggak mungkin. Inilah cara George Mueller berpikir. Ya, Mueller bertindak dari posisi sudah, dari posisi kemenangan. Ketika tidak ada sarapan, dengarkan ini baik-baik. Jangan buangkan kesempatan ini.
ketika tidak ada sarapan bagi 300 orang anak, George Mueller tidak panik. Ia tidak mengemis. Ia menundukkan anak-anak itu di meja makan. Meletakkan piring-piring kosong di hadapan mereka. Anak-anak itu bingung. Mau makan apa? Piring kosong. Dan mengucap syukur kepada Tuhan atas makanan tersebut. George Mueller sedang mendeklarasikan realitas kerajaan Allah ke dalam sebuah ruangan yang tampak kosong. Mari kita ucapkan syukur atas makanan ini. Belum ada. Tapi dia dari sudah. Artinya sudah ada makanan itu. Nah, bahkan sebelum George Mueller selesai mengucapkan amin, artinya dia belum selesai mengucapkan doanya, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Seorang tukang roti terbangun di tengah malam karena mendapat dorongan hati yang sangat besar, yang sangat kuat untuk membuat roti bagi panti asuhan itu. Beberapa saat kemudian, gerobak seorang penjual susu mogok tepat di depan pintu. Ingat, ini abad 19 nih. Pedati. Dan ia memberikan seluruh susunya kepada anak-anak itu agar susu tersebut tidak menjadi basi. Lihat cara Tuhan bekerja. Jadi anak itu mendapat makanan, roti, dan susu. Mueller tidak hidup layaknya seorang pengemis. Ia hidup layaknya seorang penata layang. Apa itu penata layang? Steward. Dia seorang penata layang atau steward sang raja segala raja. Ia mengubah atmosfer di Bristol, Inggris pada abad ke-19 karena ia tahu bahwa Yesus bukan sekadar sedang pergi. Yesus sedang bertahta. Bagian ini yang tidak dimengerti oleh sebagian besar kita orang Kristen. Sehingga kita tidak mulai dari titik kemenangan. Kita tidak mulai dari titik kita sudah menang bersama Kristus. Karena Yesus memang sudah bangkit. Tapi seringkali kita mulai dari titik belum. Sehingga kita berusaha mencoba untuk menang bagi kemenangan yang sebenarnya telah tersedia bagi kita. Itu dia. Kita mendeklarasikan kekalahan, harusnya kita mendeklarasikan kemenangan. Skakmat kan sudah terjadi. Itu kan yang lainnya ricu-ricu kecil-kecil. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mampu mengubah atmosfer. Ini otoritas praktis. Bagaimana kita mempraktekkan otoritas ini di dalam kehidupan kita. Nah, bagian ini saya berharap semua jemaat yang mendengarkan ini akan dapat mempraktekkannya ini. Jadi pertanyaannya bagaimana kita membawa konsep teologis ini ke dalam keseharian kita dimulai hari Senin pagi besok. Bagaimana? Bagaimana kita menggunakan otoritas untuk mengubah atmosfer? Bagaimana caranya? Otoritas bukanlah soal berteriak-teriak, melainkan soal kedudukan hukum. Jika seorang petugas polisi berdiri di tengah jalan dan mengangkat tangannya, kendaraan-kendaraan pun berhenti. Mengapa? Bukan karena ia lebih kuat daripada sebuah truk, melainkan karena ia merepresentasikan otoritas pemerintah. Bisa nggak kita membawa otoritas Allah ini di dalam kehidupan kita mengatakan stop kepada kuasa kegelapan tersebut? Kalau tidak, kita lihat anak-anak Skewa. Dia mencoba menyetop kuasa kegelapan. Aku mengutuk engkau demi nama Yesus, memberitakan Paulus. Setannya jawab, Paulus aku kenal, Yesus aku tahu, tapi kamu siapa? Nggak punya otoritas, ditelanjangi. Nah, kita harus tahu, percaya kita itu betul-betul keluar dari hati, bukan dari pikiran, dan kita memiliki otoritas karena kita desire Yesus itu above anything else. Dan kita baru bisa menghentikan kuasa kegelapan tersebut. Kalau enggak, hanya sekedar percaya dengan bibir, menjadi seperti anak-anak Skewa. Ketika kita melangkah, perhatikan ini, ketika kita melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan, kantor, rumah sakit, apa saja. Kita bukan sekedar seorang karyawan, bukan. Kita bukan orang tua ataupun pelajar. Kita adalah representasi dari sang raja yang bertahta. Kita adalah duta-duta Kristus. Memiliki otoritas. Di rumah kita, di rumah ya, kita mulai di rumah kita. Ketika rumah kita mulai terasa dipenuhi ketegangan, pertengkaran, atau kecemasan, kita memiliki otoritas untuk mengubah keadaan itu. Otoritas itu ada.
Kita tidak perlu berjuang demi kedamaian, kita membawa kedamaian yang sudah dimenangkan. Saya suka lagu My Peace I Give It Unto You. Saya suka sekali lagu ini. Deklarasi, ini penting kita deklarasikan. Tuhan, contoh ya, aku bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Raja damaiku. Aku mendeklarasikan bahwa rumahku ini adalah milikmu. Kalau kita sampai mengatakan itu adalah milikmu, pastikan Kristus bertahta di sana. Bukan yang lain. Gampang mengucapkan itu. Allah tidak dapat ditipu dengan ucapan. Dia melihat hati. Aku memerintahkan, ini otoritas. Roh penindasan untuk pergi. Roh pemecah belah untuk pergi. Dan aku menyambut sukacita damai sejahtera. Tuhan, masuk ke dalam ruang tamu ini, dalam rumahku, dan dalam setiap hati di dalam rumah tangga ini. Ini yang harus kita deklarasikan. Ya. Di tempat kerja kita bagaimana? Sebagian dari kalian pernah saya ajarkan ini. Coba renungkan kembali ini. Apakah kantor kita memiliki suasana toksik? Apakah ada gosip dan ketakutan di sana? Jangan-jangan selaku orang percaya Anda juga takut dan terlibat dalam gosip yang ditentang oleh Tuhan. Kita adalah seorang duta, ingatkan diri kita baik-baik. Seorang profesional. Kita tidak harus menjadi korban dari budaya gosip misalnya. Di tempat itu, kita tidak harus memiliki budaya untuk menjelek-jelekan orang di tempat pekerjaan kita. Kita bisa berdoa. Sebelum kita melangkah masuk, ini yang sering saya ajarkan, berdoalah. Bapa, aku, nama kita sebutkan, hari misalnya didudukkan bersama Kristus. Aku hari didudukkan bersama Kristus. Aku milik Kristus. Keluargaku milik Kristus. Oleh karena itu, aku membawa atmosfer kerajaanmu, damai sejahteramu, kuasamu masuk ke dalam gedung kantor ini. Masih ingat saya ngajarkan ini? Biarlah hikmatmu mengalir melaluiku. Hari ini, di ruang kantor ini, menjangkau setiap orang yang bekerja di dalam kantor ini. Aku memperkatakan perkenanan atas bisnis ini dalam nama Yesus. Karena aku berada di sini sebagai wakilmu. Supaya bisnis itu diberkati. Bisnis diberkati, engkau diberkati. Dan akan dapat promosi. Saya mendoakan setiap jemaat untuk mendapatkan promosi. Di doa kita, dalam yang terakhir ini ya, di doa kita, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, Yesus memerintahkan mereka untuk menjadi saksi di kota mereka. Kita mengubah keadaan kota melalui doa dan deklarasi. Alkitab juga mengatakan, doalah bagi kota di tempat di mana engkau aku buang. Aku tempatkan maksudnya. Karena kesejahteraan kota itu merupakan kesejahteraanmu. Berdoa untuk itu. Ketika kita melihat ketidakadilan atau kemiskinan, kita tidak hanya sekedar berharap segalanya akan membaik. Kita berdoa dari takhta, dari posisi duta. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Damai maksudnya. Dan kemudian setelah berdoa itu kita bertanggung jawab untuk melakukan bagian kita yang berdoa untuk meminta ini. Sebagai hambanya, sebagai dutanya. Artinya kita tidak berhenti pada doa dan membiarkan orang lain yang melakukannya. Kita tidak hanya berhenti pada doa dan deklarasi, kita wajib melakukan bagian kita. Kita lihat orang butuh duit, orang miskin, nggak makan di jalanan, kita wajiblah mengorek dompet memberikan itu. Ini dalam hal ini. Pastikan dia tidak membeli untuk alkohol. Kita dapat memberikan makanan. Kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pagi hari ini adalah berhenti menatap, mulailah memimpin. Saya ulang, berhentilah menatap, mulailah memimpin. Ini kesimpulannya. Kenaikan Yesus berakhir dengan sebuah momen yang unik. Masih ingat itu 500 orang berkumpul?
Para murid berdiri di sana, sekitar 500 orang. Dengan mulut ternganga, menatap awan tempat Yesus baru saja menghilang di dalam awan tersebut. Dua malaikat kemudian muncul dan pada dasarnya berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Para malaikat itu sedang berkata, pekerjaan itu tidak lagi berada di sana di langit. Pekerjaan itu berada di bawah sini, digerakkan oleh Dia yang berada di atas sana. Yesus sudah mengutus kita. Kita harus melakukan bagian kita. Dia sudah selesai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah lama, bahkan terlalu lama, menatap, menatap, dan menatap lagi, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, tidak melakukan apa-apa, kita hanya menatap, memperhatikan. Kita sudah cukup lama bertanya, dan bertanya, dan bertanya lagi. Apakah Tuhan akan menampakkan diri? Dia sudah melakukannya. Dia hidup, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan duduk dan bersemayam di singgasananya yang penuh dengan segala kemuliaan. Kemuliaan ini yang diminta oleh Musa. Ya. Anda tidak sedang berjuang dalam pertempuran yang sia-sia. Enggak, pertempurannya sudah dimenangkan. Anda bukan korban dari keadaan Anda. Anda adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi, ahli waris bersama Kristus yang diberi wewenang untuk menghadirkan realitas surga ke dalam dunia yang penuh kepedihan dan kesengsaraan ini. Saat kita mengakhiri kebaktian ini pada hari ini, ingatlah akan gagasan utama ini. Apa itu? Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, beroperasi berdasarkan kemenangan, dimulai dari titik kemenangan. Pulanglah ke rumah dan ubahlah atmosfer di sana. Pergilah bekerja dan bawalah hadirat Sang Raja segala raja yang penuh dengan damai ini, karena Dia adalah Raja Damai, ke tempat di mana kita berada, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, sedang bepergian dan sebagainya. Sang Raja telah bertahta, kemenangan mutlak telah dinyatakan, dan kerajaan itu adalah milik kita sekalian, dan kita adalah wakilnya, dutanya. Amin. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Bila Engkau, Roh Kudus, terus berbicara dan mengungkapkan kebenaran firman yang masih terselubung bagi kami. Bukan hanya sekedar membuat kami mengerti, bukan hanya sekedar percaya dalam pikiran, tapi juga dalam hati, dan kemudian mengalir keluar dalam bentuk tindakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Biarlah kita boleh membuka lembaran waktu ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat dan marifat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus yang bertata sepanjang segala masa, dan di dalam penyertaan Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah selesai dengan kebaktian ini. Atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, ucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati.